Di SD, SMP maupun SMA, saya itu juara kelas terus gitu. Bahkan saat SMA itu guru saya sampai-sampai bilang, saya kan dikenal sebagai jagoan matematik. Guru matematik saya memanggil saya, Najib, kalau saya boleh memberi Anda nilai 10 untuk matematika, maka saya akan berikan Anda 10. Tapi karena saya tidak boleh memberikan nilai 10, maka saya berikan Anda nilai 9 saja. Nah, saya tanya, kenapa Pak? Ya, karena nilai 10 untuk Tuhan, katanya dia. Saya senyum saja, tapi saya tidak mau menyerah. Bagaimana cara saya untuk mengejar nilai 10? Saya seringkali mendemonstrasikan kemampuan saya, misalnya kalau diberikan PR, saya biasanya mengerjakan di rumah. Setelah saya bawa ke sekolah, itu teman-teman saya ngeroyok gitu ya, karena dari rumahnya tidak garap, buku saya berpindah-pindah tangan. Satu saat saya, ya namanya anak muda ya, muncul kenakalan saya, wah kalau begini terus gimana saya bisa dapat nilai 10? Akhirnya muncul akal saya tidak kerjakan hari itu. Nah, sehingga seluruh kelas itu tidak ada mengerjakan. Guru matematika saya marah. Gitu. Akhirnya guru matematika saya bilang, ayo siapa yang bisa mengerjakan sekarang, nanti saya kasih hadiah. Nah, saya diam saja, karena kalau saya angkat tangan, maka saya tidak berharga. Saya diam saja sampai semuanya tidak ada yang angkat tangan, baru saya bilang, Pak, coba-coba saya. Nah, gitu. Saya dipersilakan maju. Saya sengaja tidak bawa buku. Biasanya kan orang bawa buku ke depan, terus lihat bukunya mengerjakan di papan tulis. Nah, saya maju, ambil kapur, sengaja tangan saya lipat ke belakang, saya tulis gitu ya. Dan hasilnya benar. Nah, guru saya manduk-manduk aja. Nah, guru saya tidak mau kalah juga. Minggu depan ada kuis katanya. Rupanya dia mau ngetes saya lagi. Kuis itu diberikan waktu 3 menit, buku semua ditutup, kasih soal, siapa yang mau ngerjakan dikasih hadiah katanya. Nah, kemudian kita mulai, buku tutup semua, tangan diangkat, dikasih soal. Nah, setelah 3 menit, siswa disuruh melihat soal itu, siapa yang bisa maju. Saya masih diam. Nah, setelah semuanya tidak ada angkat tangan, saya angkat tangan. Saya maju, saya mengerjakan benar gitu. Nah, ketika saya lulus, nilai saya tertinggi di sekolah SMA itu. Dan saya tetap dapat nilai 9, tidak 10. Tapi guru saya bilang, saya perjuangkan kamu untuk juara, bukan saja kelas, tapi kamu layak menjadi juara angkatan seluruh SMA. Nah, karena itu saya pede sekali, ya, saya percaya diri dan saya memilih elektro di ITS karena gengsinya paling tinggi, gitu. Nah, akhirnya saya kuliah elektro dan saya lulus. Itu nilai saya kok tidak maksimal, tidak seperti SMA begitu kan. Nah, tapi saya tidak mengerti ya apa penyebabnya. Nah, cita-cita saya sejak muda itu menjadi guru, menjadi dosen. Walaupun saya lahir dari keluarga pedagang dan sampai sekarang saya bersaudara 9, semua saudara saya laki dan perempuan itu bisnis. Hanya saya yang jadi guru. Saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Surabaya dan di kampus saya, alma mater saya ITS. Nah, dalam perjalanan itu ada tawaran beasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ini beasiswa dari ITB. Nah, nanti kuliahnya setahun di ITS, setahun di ITB, karena ini kolaborasi antara ITS sama ITB. Saya daftar. Nah, saya langsung diterima gitu. Nah, kemudian saya kuliah S2 di ITB. Lulus. Tapi IP saya walaupun besar ya, kalau tidak salah 3,6 atau 3,7. Tapi saya juga merasa kok tidak optimal gitu ya. Nah, kemudian mulai pikiran saya, jangan-jangan passion saya tidak di sini.
Nah, ketika mahasiswa saya sudah aktif di HMI, kemudian saya melibatkan diri di Muhammadiyah organisasinya, sampai terpilih menjadi Ketua Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur. Nah, habis itu saya terpilih menjadi Sekjen Pemuda Muhammadiyah, sehingga saya harus hijrah ke Jakarta. Ya udah, saya cuti tanpa tanggungan ngurus organisasi. Nah, akhirnya terlibat keterusan di organisasi sampai masuk reformasi. Nah, reformasi kemudian ikut-ikutan politik. Kemudian saya jadi pengurus PAN. Nah, semula tahun 99 pemilu pertama saya ditawarin untuk jadi anggota DPR. Saya bilang, saya tidak mau jadi politisi. Nah, ditanya, kenapa tidak mau jadi politisi? Cita-cita saya jadi guru. Dan citra politisi itu buruk. Saya bilang gitu, saya tidak mau. Nah, kemudian pemilu berikutnya saya lihat, wah teman-teman yang di DPR ini kok pada mikirin diri sendiri gitu ya. Mabuk kekuasaan, terus mikir cari duit melulu, tidak mau ngurus partai, tidak mau ngurus partai gitu ya. Bahkan di mata saya tidak membela rakyat juga. Wah, saya bilang, wah kalau begini saya aja jadi anggota DPR. Maka itu 2009 saya maju dan terpilih. 2004 ya. 2004 maju, saya terpilih di Komisi 7. Saya menikmati karena sains dan teknologi yang saya pelajari ada manfaatnya di situ. Nah, begitu juga bicara masalah energi, apalagi energi nuklir. Teman-teman kan banyak yang tidak paham. Wah, saya ngerti teknologinya, terus politiknya, sampai kita diundang ke IAEA ya di Wina. Saya mewakili DPR untuk berbicara di forum sangat bergengsi di situ dan seterusnya. Nah, kemudian pemilu berikutnya 2009 saya berpikir, wah kalau saya di Komisi 1 mungkin lebih nendang pikiran saya karena geopolitik, politik global. Nah, di sini saya merasakan, wah kalau gitu passion saya di politik. Saya mulailah menulis ya. Dan banyak sekali tulisan saya dimuat berbagai media ya. Republika, kemudian Jawa Post, termasuk juga Jakarta Post. Kalau saya nulis dalam bahasa Inggris suka itu Jakarta Post muat. Nah, di situ saya sadar, wah kalau begitu passion saya bukan di teknik, tapi di politik. Ya udah, saya tekuni saja. Nah, 2014 mau pemilu. Saya mikir, saya sudah mentok ini sebagai anggota parlemen 10 tahun tidak mumbul-mumbul gitu. Saya kan maksimal posisi saya cuma sekretaris fraksi. Udahlah, saya mau kuliah politik aja biar sekalian maksimal. Saya disuruh maju anggota DPR lagi, saya tidak mau. Saya mau kuliah kembali ke kampus. Nah, itu ceritanya kemudian saya ambil ilmu politik. Dan saya bukan saja berhasil menulis banyak buku, tetapi juga saya bikin novel. Ya, novel berbasis sejarah. Itu bisa dilihat misalnya 4 bulan terakhir ini saya menulis novel di beranda Istana Alhambra. Itu sudah jadi buku dan itu 400 halaman saya tulis hanya dalam waktu 4-5 bulan. Dan laris sekali, sebentar lagi akan diterjemahkan di dalam bahasa Spanyol karena itu backgroundnya tentang Spanyol di masa Islam, tapi saya kaitkan dengan saat ini dan bagaimana ke depannya. Jadi singkat cerita, saya ambil S3 ilmu politik itu untuk memastikan bahwa passion saya di situ. Jadi saya nulis 2 novel ketika saya masih di DPR. Nah, kemudian beberapa buku tentang ilmu politik setelah saya lulus S3 ilmu politik dari UNAS. Nah, novel yang cerita tentang Spanyol ini setelah saya menjadi duta besar, kira-kira gitu. Ya, Islam masuk ke Spanyol ini tahun 7011 Masehi.
Kemudian Islam meninggalkan Spanyol tahun 1492 Masehi. Jadi Islam itu hampir 800 tahun di Spanyol ini dan meninggalkan bekas yang luar biasa. Jadi banyak kosakata Spanyol itu kalau dimulai dari al atau el itu bisa dipastikan berasal dari bahasa Arab. Tradisi pakaian, tradisi lagu, tradisi makanan, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Spanyol sampai saat ini itu sangat kental nuansa Islam atau Arabnya, khususnya di daerah-daerah selatan seperti Cordova, Granada, kemudian juga Malaga, Sevilla, itu terasa sekali. Bahkan wajahnya masyarakatnya itu banyak sekali yang nampak berwajah Arab atau Timur Tengah. Berbeda dengan masyarakat Spanyol yang di utara yang wajahnya sangat bule. Nah, karena itu saya kemudian karena sudah terbiasa membaca, mencari banyak buku-buku terkait dengan itu dan menarik sekali. Karena Islam selama di Spanyol ini memberikan sumbangan peradaban luar biasa besar. Jadi orang Spanyol itu belajar musik itu dari orang Arab. Kemudian belajar sains dan teknologi dari orang Arab. Apa yang disebut dengan medieval atau masa kegelapan bangsa Eropa, pada saat yang sama masa kejayaan umat Islam di Spanyol. Nah, karena itu di abad ke-10, 11, 12 Masehi itu orang-orang Spanyol belajar sains, teknologi, termasuk filsafat, ekonomi, dan kedokteran itu dari orang-orang Islam di Cordova dan di beberapa kota besar Spanyol saat itu. Nah, karena itu pada abad ke-17 sampai 18 Masehi itu bangsa Eropa melakukan Renaissance dan itu jejaknya jelas sekali. Mereka mempelajari atau mendapatkan pelajaran dari umat Islam di Andalusia dulu disebutnya. Nah, karena itu terjadinya revolusi industri di Inggris dan revolusi sosial di Prancis itu sebetulnya hanya kulminasi, puncak kemajuan Barat yang mendapatkan ilmu dari Islam. Nah, hal-hal seperti ini saya tulis sebagai settingnya dan kemudian saya sisipkan bagaimana sikap kita saat ini yang justru sebaliknya. Kalau dulu kita ngajari, sekarang kita besar hati harus belajar dari mereka. Dan bagaimana mengejar ketertinggalan yang sudah sangat jauh sekali. Ya, kalau kita bandingkan dengan bangsa Eropa, termasuk Amerika, Australia, itu sudah jauh sekali meninggalkan kita. Nah, di belakang itu ada bangsa Jepang, ada Cina sekarang menyusul termasuk Taiwan dan Korea. Nah, umat Islam di mana? Kalau bicara sains dan teknologi, umat Islam jauh tertinggal di belakang India, kira-kira begitu. Nah, hal-hal ini yang saya sisipkan, ya, pesan-pesan, motivasi agar kita sadar posisi kita, kemudian melakukan introspeksi diri, apa kekurangan kita. Terima kasih kepada Ibu Menlu yang memberikan kepercayaan kepada saya. Tapi sampai sekarang semuanya misteri karena begini, saya sebetulnya menjadi dubes di Kazakhstan, ya. Nah, setelah saya mengikuti persiapan-persiapan, dilalah kok saya digeser ke Spanyol gitu ya. Nah, tentu kalau Kazakhstan dibanding Spanyol menurut orang Pejambon, ini Kementerian Luar Negeri, itu jauh lebih bagus ya. Karena dia masuk kawasan Eropa, negara maju, dan juga volume perdagangan kita tinggi dan seterusnya. Karena itu ya ini semua saya lihat sebagai sebuah anugerah yang harus disyukuri. Cara saya mensyukuri bagaimana berbuat terbaik untuk bangsa dan negara. Pertama, bangsa Spanyol ini adalah bangsa Eropa ya, yang menguasai sains, teknologi, industri, dan seterusnya. Nah, yang kedua, bangsa Spanyol ini adalah salah satu bangsa besar.
karena pernah menguasai dunia. Sampai sekarang Amerika Latin itu seluruhnya berbahasa Spanyol, berbudaya Spanyol, kecuali kecuali Brazil yang berbahasa Portugis. Nah, kiblat Amerika Latin ke Spanyol ini kan tidak bisa dilepaskan dari faktor kesejarahan ya, di mana cerita Columbus itu kan sudah sangat terkenal ya. Kemudian bangsa Spanyol ini juga sekarang industrinya sangat maju. Nah, yang menarik adalah bangsa Spanyol ini sangat murah hati untuk berbagi kemampuan termasuk transfer teknologi. Itu terbukti dulu waktu Pak Habibie mau bikin Nurtanio ya, perusahaan pesawat terbang di Bandung untuk pertama kali, Pak Habibie sudah keliling ke Jerman tempat dia sekolah, kemudian ke Prancis, ke Inggris untuk mengajak kerjasama bikin pesawat di Bandung. Semuanya menolak. Nah, kemudian ketika datang ke Spanyol itu Kasa di sini menerima. Itu sebabnya kemudian CN235 Nurtanio yang kemudian berkembang menjadi IPTN, sekarang PTDI, itu bisa berkembang. Nah, itu berkat bangsa Spanyol. Nah, yang lain juga Spanyol ini menarik karena secara politik walaupun dia berada di Uni Eropa, berkiblat kepada Amerika, tapi tidak sepenuhnya juga gitu ya. Karena negara-negara satelitnya di Amerika Latin itu kan menjadi musuh besar Amerika gitu. Nah, Spanyol ini juga memberikan pembelaan dalam batas tertentu. Karena itu loyalitasnya itu tidak kacamata kuda. Nah, terbukti juga kedutaan Palestina di sini besar sekali. Dan kalau kita bicara perjanjian Camp David yang menghasilkan two-state solution di antara Israel dan Palestina, itu prosesnya di sini. Nah, hanya walimatul ngurusnya itu atau pestanya itu di Camp David karena Amerika ingin mengambil political gain secara maksimal pada masa itu. Nah, karena itu Spanyol ini menjadi sangat penting bagi Indonesia, baik di masa lalu, sekarang maupun ke depan. Karena itu saya punya ide bagaimana membangun poros Jakarta-Madrid kira-kira gitu, untuk memperkokoh hubungan dua negara, baik secara politik, ekonomi, maupun budaya. Nah, perdagangan kita dengan Spanyol ini pertama selalu surplus ya. Surplus di kita. Dan trennya terus meningkat. Nah, hanya saja 2 tahun terakhir karena terganggu pandemi itu surplusnya stagnan. Ya, nah, tapi sekarang ada tanda-tanda meningkat. Nah, ada beberapa potensi besar ya ekspor kita ke Spanyol. Yang pertama adalah tentu kelapa sawit ya. Ini menjadi andalan kita. Nah, menariknya kalau negara-negara Eropa lain banyak mempersoalkan bahwa kelapa sawit itu tidak sehat, kemudian merusak lingkungan dan seterusnya, sehingga kemudian dipersulit masuk ke sejumlah negara. Nah, tapi Spanyol ini membuka lebar-lebar gitu ya. Dan keuntungan kita karena masyarakat Uni Eropa ini sudah borderless ya, baik secara fisik maupun perdagangan, lewat Spanyol masuk ke sejumlah negara Eropa yang lainnya. Nah, produk kita yang lain adalah juga kopi ya. Sementara ini kopi yang masuk ke Spanyol ini umumnya dari Amerika Selatan ya. Nah, beberapa bulan terakhir ini karena ada masalah-masalah hama ya, sehingga supply and demand yang ada terganggu. Jadi permintaan dari Spanyol ini menjadi berkurang ya, karena supply-nya berkurang. Nah, karena itu Spanyol mencari alternatif lain. Nah, karena itu pintu bagi Indonesia semakin
terbuka lebar. Nah, belakangan saya juga melihat berbagai produk, misalnya seperti kalau kita sebut gula Jawa atau gula aren, itu baru orang sini mengenal. Pertama, gula itu ternyata lebih sehat dibanding gula tebu, ya, gula pasir atau gula putih yang lazim digunakan. Juga aromanya dirasa lebih enak gitu. Nah, sehingga sekarang permintaan sangat tinggi sekali. Nah, lepas dari semua itu, ini peluang sangat besar. Nah, belakangan saya juga mengkampanyekan bahwa wisata religius bagi umat Islam, kelas menengah Islam di Indonesia, jangan berhenti sampai umroh haji saja, atau kalau dilanjutkan ke Mesir, Turki, atau Palestina, nah, sebaiknya juga dilanjutkan ke Spanyol. Karena seperti saya sampaikan tadi, bahwa banyak sekali pelajaran kesejarahan dan peninggalan Islam yang bisa menginspirasi kita, memotivasi kita, dan juga contoh Islam yang rahmatan lil alamin di sini, ya. Islam yang membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia, apapun agamanya, apapun bangsanya, apapun sukunya, itu betul-betul ditunjukkan di Spanyol ini yang dulu disebut Andalusia. Nah, sementara dari Spanyol, kita banyak sekali berhubungan hal-hal yang terkait dengan industri. Saya kemarin ke Vigo melihat pameran industri perkapalan Spanyol luar biasa maju. Jadi ada sekitar 100 industri perkapalan termodern di dunia ikut pameran di Vigo. Vigo itu kira-kira dari Madrid ke arah barat laut, ya. Dari Spanyol saya menggunakan mobil, perjalanan sekitar 6 jam. Saya melihat betul, ya, bagaimana kemajuan industri perkapalan. Dan saya berpikir bahwa negara kita ini kan negara maritim, dan beberapa kapal kita dipesan dari Spanyol sini, termasuk Bima Suci, ya, yang sekarang dipakai oleh Taruna Angkatan Laut kita. Nah, beberapa kapal riset, ya, yang dipesan oleh Coast Guard kita, atau juga beberapa lembaga penelitian kita dipesan dari sini. Saya menemui beberapa counternya yang memang sudah menjalin kerjasama industri kelautan. Jadi selain pesawat yang masih terus berkembang, sekarang industri kelautan, dan juga saya melihat industri kereta apinya juga Spanyol ini cukup maju. Nah, di sini juga Pertamina sudah melakukan kerjasama dengan sejumlah industri di sini. Saya sering sekali ketemuan para pengelola, ya, manajer Pertamina, termasuk minggu lalu saya mendampingi Menteri ESDM yang didampingi oleh sejumlah petinggi Pertamina dan SKK Migas di Barcelona, bercerita tentang bagaimana potensi kolaborasi dengan Spanyol. Nah, secara umum, ya, saya ingin katakan bahwa Spanyol ini sangat ramah kepada kita. Kemudian juga mau transfer teknologi. Di samping juga secara politik positioningnya, ya, kalau kita non-blok, mereka walaupun di blok barat tapi juga tidak ekstrim, gitu, ya, tidak hanya membebek kepada negara-negara besar tertentu. Mereka memperhatikan, ya, national interest mereka, di samping juga berpikir bagaimana counterpartnya supaya sama-sama untung. Kira-kira begitu menariknya. Jadi menurut data terakhir, kira-kira penduduk Spanyol itu seluruhnya sekitar 40, ya, 40 sekian juta. Nah, yang Muslim itu di bawah 5%, ya, dan separuhnya itu imigran, gitu, yang tidak berstatus tetap. Jadi kalau dilihat yang orang Spanyol asli yang Muslim hanya sekitar 1-2 juta lah, atau di bawah 2 juta. Itu yang asli Spanyol. Nah, hanya saja menariknya adalah Spanyol ini sangat ramah dengan pendatang, ya.
dan kalau dilihat budayanya, dia adalah bangsa Eropa yang paling ramah gitu ya. Mungkin karena pengaruh Islam cukup lama di sini, atau secara geografi sangat dekat dengan Afrika Utara, sehingga interaksi itu sangat tinggi. Saya kalau ketemu orang di jalan itu selalu disapa orang dengan hola ya, atau buenos dias, buenas tardes ya, itu bahasa-bahasa lokal untuk menyapa orang. Dan ini tidak saya alami kalau saya pergi ke negara-negara Eropa yang lainnya, apalagi negara-negara Eropa yang berada di utara seperti Jerman ya. Itu orangnya kan dingin sekali ya. Nah, jadi kalau memandang orang itu tanpa senyum ya, dan tidak mudah menoleh. Tapi kalau di sini ramah sekali. Nah, karena itu saya melihat ini sebagai sebuah potensi yang sangat besar ya. Minggu lalu saya ke Cordova ya, menghadiri sebuah seminar yang temanya Interfaith Dialogue ya. Kita berbagi pengalaman tentang perspektif agama masing-masing, bagaimana tokoh-tokoh agama berkontribusi untuk meredakan ketegangan dunia, karena potensi perang itu muncul ya di mana-mana. Di Timur Tengah, di Yaman, Suriah belum selesai, di Eropa sekarang muncul Ukraina. Nah, ini juga tidak bisa dilepaskan dari munculnya sosial media sebagai instrumen komunikasi yang satu sisi memudahkan kita berkomunikasi dan juga dengan cara yang sangat murah, tapi di sisi lain melahirkan erupsi hoax ya. Narasi kebencian diumbar karena tidak ada filter, yang bodoh dengan yang pintar, kemudian yang arif bijaksana dengan yang tidak bertanggung jawab, semua memiliki opportunity yang sama untuk mengungkapkan pikiran-pikiran, sehingga narasi kebencian itu mendominasi, dan ini kan menimbulkan psikologi tidak aman, tidak tentram, orang-orang terancam, ya, ketakutan dan sebagainya. Nah, ini kan harus diimbangi dengan narasi positive thinking, narasi perdamaian, narasi persatuan, narasi yang positif lainnya, sehingga psikologi kita sehat ya. Kita tidak curiga terus sama orang, tidak merasa terancam terus. Nah, ini saya kira peran tokoh-tokoh agama itu penting sekali. Nah, saya menghadiri acara ini dan saya berbicara mewakili pandangan Indonesia, juga mewakili pandangan Islam, rahmatan lil alamin. Jadi saya ini kan aktivis ya sejak mahasiswa. Jadi saya pernah ketua HMI Komisariat Elektro ITS. Saya pernah ketua HMI Korkom ITS. Saya pernah ketua HMI cabang Surabaya. Saya pernah ketua Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur. Kemudian saya menjadi sekjen pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah. Saya pernah dipercaya menjadi ketua hubungan luar negeri pimpinan pusat Muhammadiyah. Saya pernah dipercaya menjadi ketua hubungan luar negeri ICMI di Jakarta. Nah, ini membentuk ya concern saya bagaimana memajukan bangsa dan negara. Bagaimana memajukan umat Islam yang tertinggal. Jadi khususnya umat Islam Indonesia itu kan tertinggal dalam hal pendidikan, tertinggal dalam hal ekonomi. Nah, saya terus berpikir bagaimana umat Islam ini jangan jadi beban bangsa, jangan jadi beban negara. Mereka harus diubah bagaimana memberikan kontribusi, berpartisipasi dalam memajukan negara. Nah, hal-hal ini sangat mempengaruhi pikiran saya, perasaan saya. Nah, pada saat yang bersamaan saya juga beruntung. Ya, karena saya mengerti sains teknologi, saya menekuni itu di S2 dan S3. Tapi kemudian saya juga punya pengalaman praktek politik ya di parlemen. Dan juga saya beruntung karena S3 saya itu ilmu politik, ilmu sosial. Jadi saya ngerti bagaimana cara orang politik berpikir, bagaimana cara ilmuwan sosial berpikir, bagaimana ilmuwan sains dan teknologi, para insinyur itu berpikir. Nah, semua ini kemudian membentuk hal-hal yang mungkin
unik bagi kebanyakan orang. Ya, orang sosial heran melihat saya, bagaimana ilmuwan sosial berpikir seperti ini. Misalnya paling sederhana, orang teknik itu kan biasa berpikir pakai algoritma, ya, yang kalau di dalam ilmu komputer disebut dengan flowchart. Nah, sehingga berpikirnya sistematis dari start to end, ya, dari atas ke bawah. Nah, kalau orang sosial itu kan di mana startnya, di mana endnya, berakhirnya nggak jelas, sehingga pikirnya muter terus gitu. Kalau bikin makalah, ya, mulainya di mana, akhirnya di mana, kemudian apa pesan yang akan disampaikan itu juga nggak jelas. Nah, kalau saya nulis jelas sekali, dan itu saya buktikan, ya, saya lulus cum laude. Ya, mestinya 3 tahun ambil doktor, saya 2 tahun sudah lulus. Orang-orang bingung. Ya, dosen-dosen saya bilang, kamu nggak bisa diwisuda. Nggak diwisuda, nggak paten. Saya udah 2 kali diwisuda di ITS sama di ITB. Nah, terus saya sampai bilang, saya agak ini juga demonstratif juga. Saya sekolah bukan cari ijazah. Ya, kalau ijazah nggak diberikan juga nggak apa-apa. Tapi saya sekolah cari ilmu gitu. Dan saya buktikan. Setelah 3 tahun saya disuruh ambil ijazah, nggak saya ambil. Ya. Akhirnya minta tolong supaya diambil karena ini menyangkut administrasi, nanti petugasnya dimarahin di kampus. Karena di UNAS itu sampai sekarang rata-rata doktor itu 4 tahun, Pak. Dan lebih dari 30% di DO karena tidak bisa menyelesaikan. Katanya ilmu ilmu politik S3 yang paling menakutkan di UNAS gitu ya. Nah, tapi saya ya terperangkap di situ dan saya beruntung karena saya bisa lulus bukan hanya tepat waktu tapi lebih cepat dari semestinya. Nah, ini hal-hal yang saya alami, saya rasakan dan semua itu mempengaruhi cara saya berpikir, cara saya bersikap, cara saya bertindak. Tapi lepas dari semua itu memang saya risau dengan perkembangan politik di tanah air saat ini, narasi kebencian, narasi permusuhan, energi dibuang-buang untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya, saya sedang berpikir terus bagaimana membangun narasi positif, membangun semangat persatuan, menggunakan tenaga dan pikiran untuk memajukan bangsa dan negara dan seterusnya. Ya, secara khusus para alumni ITB ini kan para insinyur yang secara kualitatif sudah terseleksi ya sejak masuk itu sebagai anak-anak muda terbaik ya di negeri ini. Kemudian dibekali oleh dosen-dosen yang terbaik, difasilitasi dengan laboratorium, perpustakaan dan seterusnya. Maka itu saran saya gunakanlah ilmunya maksimal mungkin untuk memajukan bangsa dan negara. Tapi juga ilmu teknik itu kan skill ya, hanya sebuah instrumen. Wawasan politik juga harus dimiliki sehingga kemudian kita tahu di mana berada dan dunia apa yang sedang kita hadapi, tantangan apa yang sedang kita hadapi, opportunity apa yang nampak. Itu tidak bisa hanya mengandalkan ilmu teknik saja, tapi wawasan politik juga harus dimiliki. Nah, pada saat yang bersamaan juga kita tidak boleh dengan ilmu itu hanya egois, memikirkan kemakmuran individu, kemakmuran keluarga, tapi juga bagaimana kesempatan yang diberikan ya untuk berkuliah di kampus terbaik itu kemudian dibalas dengan mendedikasikan dirinya untuk kemajuan bangsa dan negara. Banyak masyarakat kita yang masih miskin, masyarakat kita yang masih bodoh, yang perlu dibantu, ya, sehingga mereka bisa ikut terangkat baik secara ekonomi maupun sosialnya. Nah, hal-hal ini saya kira pesan saya secara khusus untuk para alumni ITB. Nah, secara umum kepada masyarakat luas saya ingin ingatkan ya berhentilah ya melakukan narasi-narasi kebencian, permusuhan karena itu tidak berguna. Termasuk tidak berguna bagi dirinya sendiri. Janganlah mengejar popularitas dengan cara seperti itu karena itu merusak ya, apalagi sekedar mengejar rating ya.
rating di media sosial dan seterusnya. Waduh, itu menurut hemat saya tidak bertanggung jawab ya, kurang bijaksana ya. Cobalah membangun narasi positif. Terlalu banyak lahan untuk kita bisa berkarir dan bisa berprestasi, dan pada saat yang bersamaan kita bisa memberikan sesuatu yang positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara.